Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Di sini saya akan berbagi cara kerja atau prinsip kerja mesin 4 tak atau 4 langkah. Kan kalau kendaraan zaman sekarang kan ada 2 tak, ada 4 tak. Kalau 2 tak biasanya digunakan pada kendaraan-kendaraan atau motor ya, banyaknya kendaraan-kendaraan zaman dulu. Kalau sekarang udah mulai tahun 2000-an udah mulai banyak ya keluar 4 tak. Yang 2 tak ada tapi 1-2 kendaraan doang. Untuk ini kita sharing untuk yang 4 tak dulu. Untuk cara kerjanya itu ada 4 langkah. Kenapa dinamakan 4 tak atau 4 langkah? Karena dalam satu siklus mesin atau mesin berputar selama dikatakan satu siklus itu terdapat 4 langkah, yaitu hisap, kompresi, usaha, buang. Nah, dalam satu siklus crank as atau crankshaft berputar 2 kali putaran atau 720 derajat. Jadi 360 dikali 2. Nah, dari situ mendapatkan satu siklus putaran mesin. Nah, dari situ langkahnya itu ada hisap, kompresi, usaha, dan buang. Yang pertama itu hisap. Hisap itu pistonnya bergerak dari TMA. Jadi gambarnya gini. Ini boring ya, boring. Terus ini piston. Ini piston. Nah, ini kubah. Kalau hisap itu piston bergerak dari TMA ke turun. TMA, TMB. Piston dari TMA turun ke TMB. Lalu ini klep in, ini klep X. Untuk yang klep in ini membuka, untuk yang klep X menutup. Kenapa klep innya membuka? Karena pada langkah hisap ini mesin ini menyedot campuran bahan bakar dan bensin untuk dimasukkan ke dalam ruang bakar. Nah, ini disedot bahan bakarnya sama udara masuk dari klep in. Klep X nya wajib menutup. Ini untuk langkah hisap. Untuk langkah kompresi ini hisap. Untuk kompresi ini sama kompresi. Ini piston bergeraknya dari TMB ke TMA. TMB, TMA. Ini bergerak dari bawah ke atas. Jadi hisap menarik udara, campuran udara dan bahan bakar dimasukkan ke ruang silinder. Lah, saat kompresi pistonnya dari bawah ini memampatkan bahan bakar dan udara, campuran bahan bakar dan udara. Nanti pistonnya naik. Di sini kan ada campuran bahan bakar dan udara ini naik, dimampatkan. Nah, klepnya wajib tertutup semua agar tidak ada kebocoran. Habis dikompresikan, nanti sepersekian derajat dari titik mati atas, nanti busi memercikan bunga api. Terjadilah pembakaran. Nah, setelah kompresi itu selesai, setelah sampai atas terjadi pembakaran, terbakar. Lah, piston dapat dorongan ke bawah. Ini TMA, TMA, ini TMB. Pistonnya turun ke bawah. Ya, dalam langkah ini
klep in dan X masih tertutup semua. Pistonnya kedorong ke bawah hasil dari ledakan pada langkah kompresi. Nah, ini namanya langkah usaha. Lalu setelah itu ada langkah buang. Langkah buang itu dia membuang hasil sisa pembakaran ya. Sisa pembakaran dari langkah usaha tadi. Ini harusnya pistonnya di bawah. Pada langkah buang, klep in-nya menutup yang membuka klep X-nya. Klep X membuka gini, pistonnya dari bawah bergerak ke atas. Ini TMB, TMA. Dari bawah bergerak ke atas. Jadi dia membuang sisa-sisa pembakaran. Ini dikeluarkan lewat sini. Lewat klep X. Klep in-nya tertutup, klep X-nya terbuka. Nah, yang gerakan klep in sama klep X siapa? Yang menggerakkan itu camshaft. Jadi kalau crankshaft itu kan krokas. Ini krok as. Nah, kalau camshaft itu noken as. Noken as. Jadi kalau krok as berputarnya 2 kali pada poros engkol atau krok as atau crankshaft atau bandul sama saja, itu di noken as atau camshaft itu berputarnya cuman 1 kali. Jadi yang belakang 2 kali, yang depan 1 kali. Perbandingannya berarti 2:1 tuh. Nanti ada sendiri, nanti tak buatin videonya masalah noken as. Siklus ini untuk siklus cara kerja motor 4 tak. Untuk syarat motor untuk hidup ya, syarat mesin untuk hidup itu ada 3 syarat hidupkan mesin. Yang pertama bahan bakar, yang kedua kompresi, yang ketiga busi. Nah, kalau 3-tiganya ada dan jumlahnya tepat ya, dalam artian jumlah tepat itu bisa jumlah, bisa timing ya. Bahan bakar jumlahnya yang masuk itu tidak kebanyakan, tidak terlalu sedikit. Kalau kompresinya itu masih sesuai dengan standar, jadi tidak lemah. Yang menyebabkan lemah kan bisa klepnya bocor, bisa ring shakernya udah aus, atau packing silindernya ngobos atau gimana. Pokoknya yang menyebabkan kompresi itu bisa lolos, itu biasanya motornya sulit hidup. Terus sama busi ini masuknya ke pengapian. Pengapiannya harusnya tepat, dalam artian tepat sekian derajat sebelum TMA dia baru hidup. Kalau waktu pistonnya di bawah dia hidup, businya baru memercikan api, ya nggak bakal hidup motornya, kendaraannya. Harusnya piston sampai atas sekitar biasanya sih 5 sampai 15 ya, ada yang 5, ada yang 15, kurang lebih itu busi baru memercikan bunga api. Nah, itu di situ nanti kendaraan baru bisa hidup. Ada bahan bakar, kompresi, dan busi atau pengapian. Bila salah satu tidak ada, motornya tetap tidak bakal hidup. Kalaupun tidak tepat juga tidak mau hidup. Jadi perlu ketepatan dan syarat dari 3 ini. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan atau kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar, nanti bisa tak buatin videonya lagi.
Untuk prinsip kerjanya, mau kendaraan atau mesin 4 langkah atau 4 tak cukup di sini. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.